Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malus solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat yang luar biasa, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan di antara para manusia itu memandang rasa syukur itu ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, ketika mendapatkan harta yang banyak, ketika ia mendapatkan jabatan, ketika dia memperoleh kekayaan-kekayaan. Namun ia lupa, padahal nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara manusia di luar sana, Allah memberi kenikmatan dia berupa harta, namun Allah tidak memberi dia kenikmatan berupa iman. Maka dari itu sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dan semoga Allah menjauhi kita dari sifat orang yang merugi, yaitu orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam, mari kita bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan rasa rindu kita kepada beliau, kita hadirkan rasa cinta kepada beliau, sehingga Allah bisa mempertemukan kita kepada beliau di surganya kelak bersama beliau dan para sahabat-sahabat beliau di taman-taman surga. Sedang jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum saya wasiatkan kepada saudara-saudara dan saya sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan takwa kepadanya kita semua mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdikan diri kita kepadanya dan melaksanakan isi Al-Quran secara utuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim adalah buku undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber yang melimpahkan kebaikan dan hikmah pada hati yang beriman. Ia merupakan sarana paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan menta'alahnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jaminan Allah, maka kalian terimalah jamuan itu semampu kalian. Sungguh Al-Quran ini adalah talinya Allah, cahaya terang dan obat yang bermanfaat, merupakan penjaga bagi orang yang mengikutinya, tidak menyimpang sehingga menyebabkannya tercela, tidak bengkok sehingga menghendaki pembetulan, tak pernah habis keajabinannya, tidak akan lenyap keagungan dan keindahan lantaran banyak diulang-ulang. Bacalah dia Al-Quran, sesungguhnya Allah akan membalas kalian
atas pembacaannya. Setiap huruf melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf dengan 10 kali kelipatan. Hadis riwayat Hakim. Membaca Al-Quran itu ibadah, karena itu harus selalu dibaca. Di samping membaca saja mendapatkan pahala, ia membawa pengaruh sendiri dalam pengembangan pribadi, dalam pengaruh kehidupan. Pengaruh itu akan bertambah-tambah kalau pembacanya mengerti arti kandungannya. Nabi besar kita menganjurkan agar Allah Subhanahu wa taala Nabi besar kita menganjurkan agar Al-Quran itu dibaca khatam dalam 1 bulan, dalam 20 hari, dalam 10 hari, atau dalam sepekan. Dari anjuran ini jelas bahwa perenungan dari ayat-ayat menjadi penting. Membaca Al-Quran yang terdiri dari seminggu, bagaimana dapat merenunginya dalam-dalam. Dalam memperlakukan Al-Quran, orang mukmin hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sedang-sedang saja dalam membacanya, mempelajari isinya, mengamalkan ketentuan-ketentuannya, dan menggali kandungan ilmu dari dasarnya, tidak terlebih dan tidak pula mengabaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wa'malu bihi, dan amalkan Al-Quran, wala tajfu anhu, dan jangan kalian mengabaikan Al-Quran, wala taghlu fihi, dan jangan kalian berlebih-lebih terhadapnya, wala ta'kulu bih, dan janganlah kalian mencari makan terhadap Al-Quran, wala tastakthiru bih, dan jangan kalian memperkaya diri kalian dengan Al-Quran. Dari hadis ini diketahui bahwa dianjurkannya sekali untuk kita membaca dan merenungkan Al-Quran, mengamalkan ketentuan, tidak mengabaikan apalagi membiarkan, tidak berlebihan, tidak menjadikan sumber pencaharian apalagi alat memperoleh kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, alaika bitalawatil Quran fa innahu nurul laka fil ard. Hendaklah kamu membaca Al-Quran, sebab ia adalah cahaya di dunia, wa dzukhrul laka fis sama, dan ia tabungan pahala kita untuk di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia dan yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun 'alaihi ajron. Sedangkan orang yang membacanya terbata-bata, ia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala sabar ketika ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jum'ah yang berbahagia, Islam adalah agama yang amal, jelas merupakan patokan. Amal itu akan disempurna dihayati apabila seluk-beluknya dikuasai. Di dalam Al-Quran, kecuali menunjukkan ilmu amal yang teladan amal dilakukan oleh para nabi dan para rasul, yang kisahnya termaktub dalam Al-Quran. Karena itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadi yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari, itulah manusia yang terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'alamal Quran. Yang baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menganjurkan agar menghafalkan Al-Quran dan membuat orang lain menjadi hafal, khususnya keluarga penghafal Al-Quran, sebab orang itu berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Sedang orang yang paling utama amalnya di antara mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sungguh malu kita sebagai umat muslim
sehingga Allah meminta pertanggungjawabkan kita di akhirat kelak. Disuruh membaca Al-Quran kita tidak bisa. Sungguh malu kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita disuruh membaca Al-Quran oleh beliau, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sungguh malu kita yang agama Islam, tapi kita hanya beragama dengan berkedok KTP saja. Ketika orang non-muslim bertanya, apakah kalian bisa membaca Al-Quran? Lantas kita menjawab, tidak. Sungguh malu. Di mana harga diri kita? Di mana harga diri keislaman kita? Dari hadis ini, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ulama salaf yang keriduan Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka, keutamaan Al-Quran dan membacanya, maka mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber undang-undang mereka, kitab hukum mereka, wirid ibadah mereka. Mereka membuka hati bagi Al-Quran, merenungkannya dengan nurani mereka. Jiwa mereka menyerap maknanya yang tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka, mendapatkan derajat yang agung dan tinggi. Sebaliknya, kita yang menyia-nyiakan Al-Quran, maka sampailah kita kepada apa yang diperoleh oleh kita sekarang, yaitu kelemahan pada dunia dan tipisnya dalam iman agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala umatku sampai pun percikan debu yang timbul dari seorang yang keluar dari masjid, dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Quran atau ayat-ayat yang telah diberikan kepada seseorang kemudian ia lupakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, sudah berapa lama kita tinggal di dunia? Sudah berapa lama kita bisa mengaji? Sudah berapa lama kita meninggalkan ngaji Al-Quran? Sedangkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak pernah melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Quran atau ayat-ayat yang telah diberikan kepada umatnya lalu ia melupakannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujjah rihuha thayyib wa ta'muhu thayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah, yaitu yang baunya harum dan rasanya manis. Wa matsalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, tidak beraroma namun nikmat rasanya. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, dia beraroma wangi namun pahit rasanya. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah hablalah, ia tidak berbau dan ia pahit rasanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung 4 tamsil yang menggambarkan kedudukan manusia dalam hubungannya dengan Al-Quran. Kita mengetahui di kalangan manusia ada yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Itulah dia orang mukmin sejati yang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti al-utrujjah, yaitu buahnya yang manis rasanya, harum baunya dan indah warnanya. Jadi orang membaca Al-Quran dan sekaligus mengamalkan isinya, baunya semerbak karena orang-orang yang mendengarkannya dapat mengambil manfaat dari apa yang didengarkannya, sedangkan dia sendiri suci dan bersih lantaran telah memanfaatkan petunjuk Al-Quran. Karena itu ia bersih lahir maupun batin. Semoga kita menjadi manusia yang seperti yang
Nabi Muhammad SAW impikan, yaitu orang beriman dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua, kita juga melihat di kalangan manusia ada yang mengamalkan Al-Quran dan mengambil petunjuk hukum-hukumnya, akan tetapi ia tidak menghafalkan, lagi pula ia tidak membacanya. Jiwa orang ini baik dan bersih, cuma kebaikannya itu terbatas untuk dirinya lantaran ia sendiri yang menghafalnya. Orang semacam ini oleh Rasulullah SAW diumpamakan sebagai buah kurma yang manis rasanya tetapi tidak ada aromanya. Ada lagi golongan ketiga, yaitu pembaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan dan tidak mengambil petunjuk. Orang ini yang disebut sebagai orang-orang munafik oleh Rasulullah SAW diumpamakan sebagai bunga raihanah, yaitu bunga yang aroma wangi tetapi rasanya pahit. Demikianlah keadaan yang munafik, lahirnya kelihatan baik tetapi hakikat keadaannya jelek. Kelompok orang yang keempat adalah orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkannya, dan tidak pula mengambil petunjuknya. Orang ini oleh Rasulullah SAW diumpamakan sebagai buah hablalah, yaitu buah yang pahit rasanya dan tidak ada aromanya. Jadi ia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran dan tidak memberikan manfaat Al-Quran dan tidak memberikan Al-Quran itu kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Dari ayat ini coba kita renungkan betapa banyak orang-orang yang di dalam kubur sana ingin hidup kembali hanya karena ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan yang mulia ini Allah mesti memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang mulia ini. Kita tidak tahu tahun besok kita masih ada atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'al haq waja'at sakratul mautu bil haq." Sesungguhnya sakratul maut itu nyata. Fa idza jaa ajaluhum, dan kita ini sudah ada batas waktunya. Seandainya kita tidak sampai Ramadan yang akan datang, lalu kita menyanyiakan Ramadan yang ini, sungguh kita menjadi orang-orang yang rugi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung sehingga Allah mempertemukan kita juga di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.